Bapak Ibu Saudara, kita kembali mempelajari Alkitab ini dengan tema yang baru, yaitu manajemen Elohim dalam iman. Ya, ini tema baru, barangkali 7 atau 9 kali kita akan selesaikan ini. Manajemen Elohim dalam iman. Apa ini artinya ini? Mari kita melihat ini. Judul ini berasal dari 1 Timotius 1 ayat 4. Saya pakai ILT dulu karena yang LHI ini kurang jelas sekali ya. Mari kita melihat ini yang ILT. 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim. Nah ini ya, ini ada istilah penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Ini dia judulnya makanya ya. Penata layanan itu berasal dari istilah Yunani, kita tahu ini oikonomia. Oikonomia itu dari dua akar kata itu sebenarnya, oikos dengan nomos. Nomos itu artinya peraturan, hukum. Sementara oikos itu artinya rumah. Kalau ini digabung aja, maka oikonomia itu berarti pengaturan kerumah tanggaan. Ya, tiap rumah tangga punya pengaturannya sendiri. Nah ini Elohim punya juga pengaturannya, penata layanan Elohim. Ini oikonomia ini juga bisa diartikan manajemen atau dispensasi atau administrasi atau ekonomi ya. Istilah itu sama, berasal dari oikonomia yang artinya penata layanan atau pengaturan ya. Kita pakai istilah manajemen aja karena ini sudah lebih sering ya. Kalau para ahli menggunakannya dispensasi ya. Ini agak asing, nanti orang apa sih dispensasi. Tapi kalau manajemen itu orang sudah tahu bahwa itu pengaturan ya. Tapi ini pengaturan Elohim ya. Nanti kita lihat ya bedanya dengan pengaturan manusia ya. Kita pahami dulu ya baik-baik. Apa ini maksudnya judulnya ini? Manajemen Elohim artinya penata layanan pengaturan Elohim ya. Yang ada ini satu ya. Artinya Elohim dalam kerumah tanggaannya itu dia punya aturan, punya kok seperti manajer lah. Kalau manajer dalam sistem pemerintahan manusia kan itu kerjanya dia bikin planning ya. Dia terus mengadakan pengorganisasian, organizing. Dia atur-atur orang-orang sedemikian dengan tugas-tugasnya dan sekaligus dia bikin garis komandonya ya. Kemudian dia biasanya bikin sistem kontrol juga karena nanti kalau dia mau ngontrolnya bagaimana gerakan ini, karena kalau organisasi manusia bisa puluhan ribu, bisa jutaan. Kalau organisasi politik Jokowi itu dia mimpin ya jumlah seluruh rakyat Indonesia kan, jadi nggak mungkin kalau nggak ada sistem kontrol. Bagaimana dibikinlah ya sistem kontrolnya, kemudian ada kepemimpinan leadershipnya, memotivasi, mendorong, beri semangat dan sebagainya. Nah itu sistem pemerintahan manusia, dia punya begitu. Tuhan juga punya ya. Ketika Tuhan berbicara dalam Kejadian 1 ya, seperti saya ulang sering itu, Kejadian 1 26 sampai 28 itu perencanaan. Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita ya. Yang pertama itu supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini perencanaan ini ya. Kalau dalam satu manajemen kan perencanaan dulu, harus ada rencana jelas ya. Kemudian baru ini dia pengaturannya ya, pengorganisasian. Tuhan juga punya caranya. Bahkan Tuhan punya langkah-langkahnya. Inilah yang nanti kita sebut babakan atau zaman-zaman atau periode-periode tertentu di mana Tuhan memperlakukan manusia dengan cara tertentu juga ya. Nanti kita lihat ya pelan-pelan lah, nanti lama-lama ngerti ya, ini manajemen. Karena begini, orang yang mau melayani Tuhan dia harus ngerti ya, karena di sini ya istilah oikonomia ini muncul 9 kali di dalam perjanjian baru
Itu yang di Lukas itu ada 3 kali itu, ini yang soal bendahara itu bilang gini, berilah pertanggungjawaban atas oikonomiamu, atas urusanmu, di sini terjemahannya. Terus Lukas 16 ini juga dibilang, gimana kalau aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Ini oikonomia juga pakai istilah itu. Demikian juga ya, ini sama jabatannya ya. Jadi satu lagi, 1 Korintus 9:17. Jadi Paulus bilang, ada suatu oikonomia yang ditanggungkan kepadaku. Di sini terjemahan bahasa Indonesianya tugas penyelenggaraan. Artinya Paulus itu sebagai pelayan daripada manajemennya Elohim. Bukan dia manajer ya, nggak ada manajer di sini. Kalau ada sistem konten manusia, ya ada manajernya. Nah, ini dulu lah. Dalam manajemen Elohim, nggak ada manajer lagi, karena sudah ada manajernya. Sudah ada Tuhan yang Bapa sorga yang mengatur, yang membuat planning, organizing, leading, controlling. Sudah dia ada. Manusia-manusia ini, kita ini pelayannya daripada manajemen Elohim. Ya, kayak Paulus di sini. Itu tugas. Artinya kepelayanan, pelayan yang ditanggungkan kepadaku. Tugas ya. Nah, jadi sekali lagi kan ya, Paulus tidak membuat planning, organizing, leading, control. Enggak, dia nggak buat itu. Dia hanya tahu, manajemen Elohim itu ini dan aku melayani sesuai dengan manajemen Elohimnya itu. Gitu ya. Jadi 9 kali ya ini. Jadi mari kita lihat bedanya dulu, tujuan dulu manajemen Elohim ini ya. Karena tujuan itu manajemen Elohim di sini dalam iman. Ini sekarang garis bawah ini ya, iman ya. Sekarang saya mau bicara iman ini. Karena judulnya kan manajemen Elohim. Sudah kurang lebih dianggap dulu kita paham lah. Bahwa Elohim punya manajemen, punya pengaturan, punya penata layanan di dalam kerumah tanggaannya itu. Dia punya rencana pengorganisasian, seperti saya pakai bahasa sistem pemerintahan manusia lah, supaya kita bisa melihat di situ ya. Tuhan punya perencanaan, Tuhan juga punya pengorganisasian, Tuhan juga punya kontrol ya. Tuhan juga punya kepemimpinan ya, leadership ya. Itu Roh Kudus itu leadershipnya itu jelas itu dalam Kisah Para Rasul itu ya. Bagaimana dia menggerakkan orang-orang sedemikian sehingga dalam 200 tahun gereja sudah menaklukkan dunia yang dikenal pada zaman itu ya. Jadi justru rusak gara-gara masuk manusia ngatur ya. Nanti kita lihat ini ya. Kita paham dulu dengan jelas manajemen Elohim itu apa. Dikatakan di sini dalam iman. Kebenaran terjemahannya manajemen Elohim yang ada dalam iman. Ini seperti yang terjemahan yang di sini nih. Ini bagus ini ILT ya. Penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Apa maksudnya ini? Kenapa iman di situ? Ya dibilang kenapa enggak yang ada dalam kasih, dalam sukacita atau apa? Nah, itu iman. Karena begini. Manajemen Elohim itu artinya dia memulai dengan suatu pembicaraan, perkataan. Ya, Bapa berbicara, baiklah kita. Gitu. Dalam di Taman Eden juga Tuhan bicara, kau boleh makan ini semua, tapi pohon yang ini jangan. Pokoknya Tuhan bicara. Ya, kalau Tuhan bicara, maka timbul iman kalau orang mendengar. Ya, karena di kitab Ibrani ada juga orang mengeraskan hati, udah Tuhan bicara nggak dia dengar. Ya itu kayak 12 pengintai itu. Suruh mengintai tanah perjanjian. Tuhan sudah bicara, aku akan berikan tanah itu. Ya, dia nggak dengar, mengeraskan hati. Dia malah mendengarkan fakta-fakta di lapangan itu, orangnya besar, temboknya tinggi-tinggi, kita kayak belalang atau semuanya. Ini dia nggak dengar itu. Tuhan bilang kan sudah, aku berikan itu tanah itu. Jadi ini kuncinya ya. Tuhan bicara, kita mendengar dan timbullah iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kenapa penata layanan itu ada, penata layanan Elohim itu ada di dalam iman? Karena kunci daripada penata layanan Elohim itu adalah mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara, beriman, mendengar, beriman, dan akhirnya bertindak sesuai dengan firman ini. Orang kalau beriman pasti bertindak, kan begitu. Coba dulu kita lihat dulu iman ini, istilah iman ini ya.
Ini dalam kitab istilah dalam perjanjian lama, iman itu ya kita cepat aja dulu. Yang penting kira-kira kita tahu lah iman itu ya apa, ya, apakah seperti apa dia ya. Iman itu dalam istilah Ibrani itu aman itu hanya 97 kali dia muncul. Itu aman itu terfokus kepada, maksudnya dia sifat dasar daripada Elohim, dan bahwa perkataannya Elohim itu adalah setia dan benar. Itu satu ya. Kemudian aman ini juga berarti bahwa mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup ya untuk menyelesaikan apa yang dia ucapkan itu. Aman itu. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Kalau Tuhan bicara, kita percaya dia sanggup menggenapi apa yang diucapkannya. Ya. Ini harus jelas. Lihat pengintai itu. Dia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup bikin. Bahkan Musa pernah juga meragukan. Waktu Israel minta daging, Tuhan bilang, aku akan berikan daging sebulan, ya. Terus Tuhan bilang, berapa banyak ini hewan mesti dipotong loh. Tuhan bilang, masa kan apa susahnya aku ngasih daging sama 600.000 tentaranya, dan yang lainnya bisa total 2 juta itu orang dikasih daging sebulan ya di padang gurun. Bisa kalau Tuhan mau. Nah ini jadi perkataan Tuhan itu dipercaya. Itulah aman ya. Kemudian dalam istilah bahasa Yunani ini iman itu pistis. Munculnya ini ada banyak juga, 243 kali muncul dalam perjanjian baru itu. Yang pertama pengertiannya iman itu bisa menunjuk kepada suatu tindakan orang percaya. Kenapa? Karena iman itu harus ada tindakan pasti. Firman Tuhan bicara. Biasanya memberikan nasihat, perintah, dorongan atau apapun. Begitu dapat iman, dia pasti bertindak iman. Iman yang nggak bertindak, ini bukan iman yang dimaksud. Yang bukan iman karena timbul dari pendengaran firman. Karena kalau pendengaran firman, iman pasti bertindak, ya. Itu makanya iman di sini dibilang tindakan orang percaya, ya. Kemudian iman juga di sini adalah sebenarnya itu kumpulan daripada kepercayaan. Itu pun iman juga, ya. Ini ada ayat-ayatnya di sini ya. Iman juga yang ketiga, suatu keyakinan, suatu kepastian, suatu kepercayaan yang sangat teguh lah ya gitu. Ini iman juga ini artinya ya. Kemudian iman juga bisa berarti ini yang paling penting nih, faithfulness. Faith is faithfulness. Iman adalah kesetiaan. Kalau orang beriman pasti setia. Nggak bisa dibilang, oh saya beriman tapi nggak setia sama Tuhan, nggak mungkin. Ya, oh itu namanya nggak beriman kalau nggak setia. Ya, setia pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh ini kerjakan itu, setia dia, nggak. Makanya hamba yang dipuji itu hamba yang baik dan setia. Ya. Karena ini setia ini dengan iman udah sama itu. Saudara bilang beriman. Kalau nggak setia pegang firman Tuhan udah nggak usah lah bicara iman, ya. Karena itu sudah nggak benar, ya. Setia, ya. Itu dia. Nah ini jadi kembali kita lihat judul kita. Judul kita itu manajemen Elohim dalam iman. Sekali lagi manajemen Elohim itu intinya Tuhan bicara. Ya, yang pertama dia bicara, baiklah kita menjadikan manusia segambaran kita dan sebagainya. Pokoknya di tangan Tuhan bicara lagi. Di mana-mana di sepanjang Alkitab ini Tuhan bicara. Cuma ini dia tergantung telinga ini, kalau dapat kasih karunia telinganya ya kita dengar. Timbul iman membuat kita bertindak. Kira-kira manajemen Elohim itu intinya di situ. Nanti kita akan melihat manajemen Elohim ini ya. Yang istilahnya dispensasi ya. Coba dulu kita masuk dulu kepada istilah dispensasi. Ini kan teologinya, ini teologi dispensasi ini ada sejarahnya ini. Ya, saya belajar sedikit sejarahnya itu dari mana ini datang istilah dispensasi ini atau manajemen. Saya pakai istilahnya manajemen ya. Sebenarnya sama itu ya tadi, manajemen, administrasi, dispensasi atau ekonomi sama. Nah, biasanya dalam ruang-ruang kuliah ya, teologi dispensasi itu begini sejarahnya. Itu mulai dari seorang yang namanya, pemimpinnya inilah ya, John Nelson Darby. Tahun 1825 di Inggris. Dia inilah yang tadinya dia gereja Anglikan, dia kayak petingginya lah, kayak pendeta-pendetanya di gereja Anglikan. Itu gereja Anglikan itu gereja negara ya. Dibiayai negara apa semuanya tuh. Setiap orang Inggris ya pasti jadi anggotanya situ.
Nah, si J.N. Darby ini merasa ini nggak benar, nggak alkitabiah, ya. Dia keluarlah, ya, dan membuat satu gerakan yang dikenalnya The Brethren, saudara. Karena apa? Mereka tidak ada hierarki begitu. Mereka keluar dari sistem-sistem yang begitu. Mereka bilang itu nggak alkitabiah, ya. Makanya dalam pertemuan saya pernah lihat juga itu pertemuan The Brethren. Kalau di Indonesia ini kayaknya nggak ada atau nggak tahu lah. Nah, saya pernah lihat, oh dia kalau pertemuan ya duduknya pun begini, ya. Jadi ini meja perjamuannya, meja roti ya, biasanya pemecahan roti begitu, ya semuanya duduk ya, masing-masing dipimpin rola untuk bicara karena masing-masing saudara, ya. Kalau habis dari The Brethren ada juga gerakan yang Watchman itu Little Flock yang di Indonesia ini ada banyak gitunya, ya. Witnessly yang nyambung itu gerakan itu ke Indonesia ini. Tapi awalnya itu tahun 1825 si John Nelson Darby ini dia melakukan satu gerakan The Brethren yang biasa dikenal. Nah, salah satu teologinya si J.N. Darby ini teologi dispensasi ini, ya. Itu ada bukunya, dia ini ada tokoh-tokohnya 4 lah setidaknya yang saya pernah lihat bukunya, ya. Ini J.N. Darby ini The Synopsis of the Books of the Bible. Ini saya pernah lihat karena di perpustakaan saya nggak bisa baca semua, sedikit aja. Kemudian ada G.H. Pember. Ini apa? Earliest Ages, gitu. Zaman-zaman sebelum bumi ini ada. Jadi dia bilang nih ada pre-Adamic race, ada suku bangsa sebelum Adam. Ya ini dia bilang. Yang ini ada lagi satu George Muller. Itu kalau itu buku-bukunya banyak itu, ya. Dia pahlawan iman, ya. Ya karena dia bikin perpustakaan panti asuhan 10.000 hanya dengan iman dia ini. Satu lagi ada Mackintosh. Ini bukunya ada sama saya ini. Note of the Pentateuch. Jadi dia membuat catatan-catatan mengenai kejadian keluar 5 bilang ulangan. Ini saya baca, pelajari ini. Jadi mereka inilah yang mengatakan bahwa Alkitab ini harus dipahami secara dispensasi, babakan-babakan. Nah, tapi dispensasinya ini saya ngomong dulu, ya. Mereka bikin 7 dispensasi, ya. Saya tadi kemarin saya sudah sebut juga, saya punya pandangan sendiri mengenai itu. Ini dispensasi yang mereka bilang yang di dalam Taman Eden, mereka bilang itu dispensasi menyangkut keadaan tanpa salah. Kedua, dispensasi yang Adam ini, dispensasi menyangkut hati nurani, mereka bilang. Yang ketiga, yang Nuh ini, dispensasi menyangkut pemerintahan manusia, ketiga. Yang keempat, dispensasi menyangkut janji Abraham. Yang kelima, dispensasi menyangkut hukum Taurat, ini perjanjian Musa. Yang keenam, dispensasi menyangkut kasih karunia, inilah zaman kita ini, mereka bilang perjanjian baru. Baru yang ketujuh, dispensasi menyangkut kerajaan Allah, itulah mereka sebut di sini perjanjian kekal. Tapi kita nanti nggak ikutin ini, ya. Saya membaginya juga 7 dispensasi itu. Pertama dispensasi karena ini, ya, ketika Tuhan bicara, dia itu mengarahkannya kepada Bapa. Dia nggak ngomong sama manajer. Tuhan nggak butuh manajer. Tuhan butuh seorang bertumbuh sehingga menjadi seorang Bapa. Ya ingat, ya, karena Tuhan sudah manajer. Nggak butuh lagi dia manajer. Ini manajer-manajernya yang ngerusak gereja ini, yang dia narik murid-murid kepada dirinya sendiri, bikin sistem pemerintahan manusia, dia bikin planning, organizing, leading, controlling. Itu yang ngaco tuh. Itu makanya jadi gereja tuh sekarang jadi denominasi karena ada 2. Ada Roh Kudus istilah kepemimpinannya, ada juga manajer. Ini. Jadi nggak butuh, ya. Gereja tuh butuhnya sebenarnya bapak-bapak. Karena memang manajemen Elohim itu dia manajernya, di sini dia butuh bapak-bapak. Para bapak, ya. Makanya saya bagi 7. Pertama, manajemen ini atau babakan ini Adam, saya menyebutnya. Jadi manajemen, jangan manajemen, dispensasi Adam aja lah saya sebutnya, ya. Sudah biasa begitu, dispensasi Adam. Adam ini terus kita sudah tahu akhirnya dia selesai, nanti ada akhir bah, baru masuk dispensasi Nuh yang kedua. Yang ketiga dispensasi Abraham. Yang berikut Musa. Yang berikut setelah itu Yesus mati di sini, dia masuk ke dispensasi, saya menyebutnya dispensasi para pemenang. Bukan gereja sudah jatuh, ya. Jadi ribuan denominasi, Tuhan cari pemenang. Ini dispensasi para pemenang. Baru berikut
upah bagi para pemenang, dispensasi kerajaan. Ini yang orang bilang sering disebut milenial atau apa ya, kerajaan 1000 tahun. Kemudian satu lagi nanti di Efesus 1:10, dispensasi kegenapan waktu, di mana segala sesuatu dikumpulkan menjadi satu, di mana Yesus sebagai kepala. Jadi dispensasi itu, manajemen Elohim itu adalah cara Elohim ya berbicara kepada umatnya pada suatu periode waktu tertentu, ya. Cara Tuhan berbicara dan berharap imannya itu diekspresikan. Ya, kan kalau orang mendengar iman kan diekspresikan imannya. Tuhan selalu dalam tiap dispensasi iman, karena ini manajemen Elohim dalam iman. Jadi selalu Tuhan bicara. Periode Adam, Tuhan bicara. Dan diharapkan ada iman. Iman itulah nanti diekspresikan melalui ibadah. Biasanya kita sebutnya ibadah. Misalnya Kain, Habel, ibadahnya di zaman itu ya bikin korban gitu. Tapi kalau zaman Musa ya sesuai aturan hukum Taurat, ibadahnya itu ya memacam untuk peraturannya lengkap. Kalau dalam perjanjian baru, ibadahnya sekarang, ibadahnya dalam roh. Ya. Tuhan bicara, kita dengar beriman, kita ekspresikanlah iman kita itu dalam ibadah, dalam roh itu, sesuai pimpinan roh. Kita nggak lagi ikutin ritual atau macam-macam. Ibadah itu bukan soal di gunung ini, gunung itu, tempat ini, tempat itu, organisasi ini, organisasi itu. Dia nggak gitu lagi. Kalau sekarang ibadah para pemenang, ibadahnya itu dia dengar firman Tuhan, ada iman, dia ekspresikan dalam kehidupan yang dipimpin roh. Itulah dia ibadahnya. Oke, jadi nanti makin jelas ya ini. Tapi ini dulu pembukaannya, manajemen Elohim dalam iman. Yang akan kita bahas nanti mulai dari babakan Adam itu, dispensasi Adam, ya, nanti Nuh, nanti terus. Tapi intinya kita tangkap. Manajemen Elohim dalam iman ini artinya intinya tuh Tuhan bicara, timbul iman, dan terekspresilah melalui ibadah. Iman itu. Iman mesti bertindak. Ya. Tindakan itu kita bilang, kita sebut aja ibadah lah ya. Mengekspresikan iman itu ibadah ya. Oke. Itu dulu saya jelaskan dulu Ibrani pasal 11 ini, masuk sedikit dulu ini. Karena Ibrani pasal 11 ini dibicara pahlawan iman ya. Kenapa pahlawan iman? Ya memang karena manajemen Elohim itu tadi kan, dia bicara timbul iman. Makanya ini Ibrani ini iman. Mulai dari Habel itu iman. Sampai ke zaman manapun iman. Abraham iman. Ya, banyak orang pikir zaman kasih hukum Taurat itu enggak iman. Ah, itu salah. Hukum Taurat itu ada dua perjanjian Yahweh dengan Israel itu dua aspek. Aspek relationship itu butuh iman. Baru aspek legalnya. Ikutin aturan Taurat. Nah, banyak orang pikir kalau Taurat itu nggak ada iman. Di zaman hukum Taurat tidak ada iman. Itu salah benar. Justru bagaimanapun dalam tiap zaman itu Tuhan cari iman. Karena memang manajemen Elohim itu adalah dia bicara. Ya. Ini makanya dalam pahlawan iman semua dari zaman Kain, Habel sampai di sini, sampai ke nggak bicara ya Gideon, Barak, semuanya, pokoknya intinya pahlawan-pahlawan itu semua disebut pahlawan iman. Ya. Oke, ini sebagai pembukaan. Coba dulu kita lihat dulu kenapa Ibrani, kita masuk dulu sebentar. Ibrani ini, kitab Ibrani dibagi 3. Saya selalu membagi kitab itu dengan prinsip trilogi. Karena Amsal 22 ayat 20 itu istilah Ibrani Shalos harus diterjemahkan 3 kali Tuhan bicara. Itu adalah excellent. Cara Tuhan bicara itu 3 kali. Ya. Jadi dalam setiap kitab Tuhan bicara 3 kali. Ya, ini makanya saya analisis kitab Ibrani, semua kitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya memilahnya menjadi 3, ya, trilogi. Nah, kitab Ibrani ini pasal 1 sampai pasal 10. Coba dulu lihat dulu ya, pasal 1 sampai 10. Ini pasal 1-nya dulu. Kita lihat dulu Ibrani ya. Ini sebentar ya, sebagai penutup ini, supaya nanti kita makin jelas ya. Coba lihat, pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, ini saya pakai Elai ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara. Perhatikan ini ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi.
Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Itu sebabnya pasal 1 sampai pasal 10 Ibrani ini dibanding-bandingkan antara Tuhan berbicara melalui zaman Musa ya, kalau Ibrani itu kan dengan yang sekarang ini. Karena orang Ibrani ini cenderung mau kembali kepada hukum Taurat, kepada peraturan-peraturan itu, ndak dengar bahwa Tuhan sudah bicara ini melalui anaknya, ini lain lagi, ini better. Istilah Ibrani itu pasal 1 sampai 10, istilah kuncinya tuh, kata kuncinya tuh better, lebih baik. Tuhan sudah bicara lebih baik melalui anaknya dan bukan melalui nabi-nabi ini ya. Maka dibandingkanlah Harun ya dengan imam besar itu dengan Yesus yang aturan Melkisedek, Musa sebagai rasul, dibanding sini kan hamba, ini anak dan sebagainya. Ini berbicara soal berbicara, Tuhan bicara ini ya. Dan itu sebabnya makanya dibilang apabila hari ini kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, seperti nenek moyangmu di padang gurun itu meraskan hati ya. Jadi makanya ini pasal 1 sampai pasal 10 Tuhan bicara melalui anaknya. Yesus Kristus, dan itu lebih baik daripada ketika Tuhan bicara melalui nabi-nabi. Kira-kira begitu. Tiba-tiba pasal 11, ini pembagian kedua pasal 11 ya, bagian yang ketiga itu 12 sampai 13 ini praktikal ya. Tiba-tiba pasal 11 kok bicara iman. Paulus. Nah, ini makanya saya tahu ini penulisnya ini Paulus, karena hanya Paulus yang ngomong. Teologinya Paulus itu. Iman timbul daripada pendengaran. Jadi pasal 1 sampai pasal 10 Tuhan bicara. Pasal 11 timbullah iman. Inilah makanya pahlawan iman dari Habel ya, terus sampai ke bawah. Nah, barulah pasal 12-13 ekspresi iman itu. Praktikalnya ya, kehidupan sehari-harinya bagaimana. Oke. Kesimpulannya, manajemen Elohim dalam iman itu fokusnya bagaimana Tuhan berbicara. Dia berbicaranya babakan untuk menggenapi rencananya ini. Pembicaraan yang pertama yang harus ditangkap itu, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Ya. Kalau punya iman, kita pasti percaya bahwa jadi. Nggak mungkin kita bilang sebagian jadi ikut Yesus, sebagian ikut setan di neraka kekal. Ini bego banget ini, udah habis sudah nggak percaya lagi. Oh, Tuhan sudah bilang kok. Bapak saya bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Nggak boleh salah. Nggak boleh tiba-tiba jadi sebagian ikut Yesus menjadi serupa dengan segambar Yesus, sebagian serupa segambar dengan setan. Ini nggak benar ini. Ya, itu berarti nggak percaya yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, manajemen Elohim itu artinya fokusnya Tuhan bicara dan timbullah iman, dan iman itu harus diekspresikan. Karena iman itu tindakan ya, ekspresikan dalam bentuk ibadah. Tiap zaman beda bentuk-bentuk ibadahnya. Tiap zaman nanti kita belajar. Ada 7 ya. Oke lah, ini dulu lah ya pembukaan manajemen Elohim dalam iman. Besok kita akan sambung lagi. Haleluya. Amin.